Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-78 hingga 83 dari surah Al-Mu'minun, yaitu ayat-ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah dakwah Rasulullah pada masa dahulu yang bisa kita jadikan pelajaran pada hari ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah di kota Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penduduk kota Mekah adalah kebanyakan mereka adalah yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta. Tapi malangnya mereka, dalam ayat-ayat sebelum ini diterangkan, mereka tidak mau menerima kebenaran yang Rasulullah bawa. Mereka menolak Al-Quran yang isinya kebenaran, menolak Rasulullah sebagai Rasul dengan alasan-alasan yang mereka ada-adakan. Mereka mengatakan bahwasanya Rasul yang diutus itu adalah seorang yang berpenyakit gila. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang mencari kepentingan dunia dan berbagai macam tuduhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Yang mereka ikuti hanyalah apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka yang terdahulu. Seperti apa kepercayaan nenek moyang mereka dahulu, seperti itu yang mereka ikuti, yang mereka jalankan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghasung atau memerintahkan mereka untuk menggunakan akal fikiran mereka, yaitu untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, menggunakan akal fikiran, yaitu dengan memahami ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menggunakan akal tersebut.
Padahal akal itu adalah nikmat yang sangat berharga sekali pada manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan akal itulah manusia akan mengetahui kebenaran yang sejati. Dengan akal yang ada di hati. Jadi ada akal yang ada di kepala, itu untuk memahami apa-apa yang bisa kita lihat dengan mata kepala, yang kita dengar dengan telinga, yaitu yang bisa dicapai oleh panca indera. Tapi ada lagi satu akal, yaitu akal yang ada di hati. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, berkaitan dengan Allah yang gaib, berkaitan dengan akhirat yang gaib, berkaitan dengan pahala dan dosa yang tak dapat dilihat oleh manusia, yang tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia. Tetapi semua itu adalah ada. Dari mana mengetahui bahwasanya semua itu ada? Adalah dari wahyu, melalui telinga. Maka telinga apabila digunakan dengan baik, yaitu mendengarkan wahyu. Mata apabila digunakan dengan baik, yaitu dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Kemudian hati, yang dalam hati itu ada fitrah yang suci, ada iman yang Allah bekalkan dalam hati semenjak manusia lahir ke muka bumi ini. Maka pastilah manusia akan mengetahui kebenaran. Pastilah manusia akan menerima kebenaran. Tetapi sayangnya kafir Quraisy pada masa dahulu di kota Mekah, mereka tidak menggunakan akal fikiran mereka. Meskipun wahyu mereka dengar isinya pengetahuan, meskipun Rasul mereka lihat isinya, mereka mengenali siapa Rasul yang diutus kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menggunakan akal fikiran mereka, sehingga mereka menolak kebenaran. Orang yang seperti mereka itu ada pada masa Rasulullah menyampaikan dakwah dahulu. Orang yang seperti itu ada juga pada masa kita sekarang ini. Jadi ketika kita menyampaikan dakwah sekarang ini, ada juga manusia yang tidak mau menggunakan akal fikiran. Maka yang kita hadapi sekarang adalah dahulu yang dihadapi oleh Rasulullah. Maka ketika Allah menceritakan tentang kisah dakwah Rasulullah pada masa dahulu, menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Ini sebagai pengantar dari apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu dari ayat yang ke-78 hingga 83 dari surah Al-Mu'minun, yang isinya adalah andaikan manusia menggunakan nikmat pendengaran, penglihatan dan hati, niscaya manusia mensyukuri nikmat Allah sehingga mereka mendapatkan nikmat yang lebih berharga lagi, yaitu nikmat hidayah, mengetahui yang benar itu benar, kemudian mereka mengikutinya. Inilah beberapa ayat yang mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita, kemudian juga akan menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, sehingga meneguhkan kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita pasti akan diuji, akan diduga, yaitu oleh berbagai macam ujian dan dugaan, baik itu datang dari diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita yang bisa membuat kita menyimpang dari jalan yang benar, atau yang dari luar diri kita, yaitu syaitan yang terkutuk, yaitu yang sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Maka mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang sebentar ini, mudah-mudahan akan membuat kita senantiasa ingat di sepanjang hari kita, bahkan di sepanjang hayat kita, insyaallah. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menterjemahkannya. Setelah itu barulah kita mentafsirkannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, yang ansha'a, menciptakan, lakum, bagimu, as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, qalilan, sedikit sekali, ma tashkurun, kamu bersyukur. Dialah Allah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat berikutnya, wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, yang zara'akum, mengembang biakkan kamu atau menyebar luaskan kamu di muka bumi. Tidak berada di satu tempat, tetapi bertebaran di muka bumi. Fil ardi, di muka bumi. Wa ilaihi, dan kepadanya, nya Allah, dan kepada Allah, tuhsyarun, kamu akan dikumpulkan di hari akhirat. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dan menyebarluaskan kamu di muka bumi, atau mengembang biakkan kamu di muka bumi, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ayat berikutnya, wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, yang yuhyi, menghidup, wa yumit, dan mematikan, walahu, dan baginya, bagi Allah, ikhtilafu, pergantian atau penukaran, al-laila, malam, wan nahar, dan siang. Malam ditukarkan ke siang, siang ditukarkan ke malam. Itu ganti, berganti. Tadi siang, sekarang malam. Nah, yang menukarkan malam ke siang ini siapa? Allah. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak memahami, ya? Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan baginya lah pertukaran atau pergantian malam dan siang, maka apakah kamu tidak memahaminya? Mestinya kamu memahami. Ayat berikutnya, bal, sebenarnya, qalu, mereka berkata. Mereka siapa? Dahulu penduduk kota Mekah. Sekarang ada juga yang melanjutkan perkataan mereka itu. Mithla, perumpamaan, maqala, apa-apa yang telah dikatakan, al-awwalun, orang-orang yang terdahulu. Sebenarnya mereka mengatakan seperti mana atau seumpama perkataan yang dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi mereka mengulang saja apa yang dikatakan oleh orang terdahulu, itu pula yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata, aiza, maka apakah apabila mitna, kami mati, wa kunna turaban, dan kami menjadi tanah, wa idhaman, dan menjadi tulang belulang, inna, maka apakah kami akan lama bu'utsun, sungguh akan dibangkitkan? Ini perkataan mereka. Kalau kami mati kemudian menjadi tulang belulang,
kemudian kami menjadi tanah dan menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Oh, bermakna mereka mengingkari kebangkitan. Apa iya kita ini akan dibangkitkan kalau kita sudah mati? Masih perkataan mereka, laqad sesungguhnya wa'idna diancamkan kepada kami, nahnu wa abauna dan bapak-bapak kami, hadza ancaman ini min qablu pada masa dahulu. Ancaman yang dimaksudkan adalah manusia pasti akan dibangkitkan untuk menerima pembalasan. Nah, itu kan ancaman. In tidaklah hadza ini ancaman ini illa melainkan asatiru dongengan al-awwalin orang-orang yang terdahulu. Ini ancaman ini tak ada kenyataannya ini. Ini hanyalah dongengan saja. Nah, itu perkataan mereka. Sesungguhnya diancamkan kepada kami dan juga kepada bapak-bapak kami ancaman ini dari dahulu, pada masa dahulu, tidaklah ancaman ini melainkan dongengan orang-orang yang terdahulu. Jadi dari beberapa ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kisah dakwah Rasulullah pada masa dahulu, yaitu Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran, Rasulullah ditolak. Yang menolaknya adalah penduduk kota Mekah karena mereka memiliki kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yaitu menyembah patung, menyembah berhala. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala. Mereka mewarisi kepercayaan tersebut dan mereka tidak mau berubah, meninggalkan kepercayaan tersebut. Maka karena mereka tidak mau mengganti kepercayaan mereka itu dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka mereka mencari-cari alasan supaya mereka mendapat pembenaran dalam menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Biasanya orang yang bodoh atau orang yang ingkar, yang menolak kebenaran, biasanya mencari-cari alasan untuk membenarkan kebodohannya, untuk membenarkan pengingkarannya. Padahal sebenarnya andaikan manusia menggunakan akal fikiran dengan baik, dengan tepat, dengan benar, maka pastilah manusia mengetahui bahwasanya orang yang mengada-adakan dusta itu amat mudah untuk difahami kalau menggunakan akal fikiran. Kalau mereka menggunakan akal fikiran dengan baik, tentu mereka akan menerima kebenaran dan tidak akan mencari-cari alasan untuk berdusta dalam menolak kebenaran. Inilah beberapa ayat yang insyaAllah kita akan bahas lebih lanjut. Ayat 78. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagimu pendengaran dan penglihatan dan hati. Allah adalah yang menciptakan bagi manusia pendengaran. Jadi ketika manusia lahir, sebenarnya manusia ketika lahir tidak mendengar. Kemudian Allah beri pendengaran sehingga mendengar. Manusia pada awalnya tidak melihat. Kemudian Allah beri penglihatan, Allah beri mata, Allah beri kekuatan pada mata sehingga manusia bisa melihat. Allah beri penglihatan, maka manusia melihat. Biasanya manusia mendengar terlebih dahulu ketika lahir, setelah itu barulah melihat. Ada yang mengatakan manusia, anak kecil itu yang baru lahir itu barulah melihat setelah umurnya 3 hingga 10 hari. Pada masa itu barulah terbuka matanya dan dia bisa melihat. Sebelumnya hanyalah mendengar saja. Jadi urutan nikmat Allah kepada manusia adalah diberi pendengaran lebih dahulu, kemudian barulah diberi penglihatan. Kemudian barulah diberi hati, wal afidah. Hati yang dimasukkan di sini adalah hati yang di dalamnya ada iman untuk memahami.
Ini kapan ini? Ketika sudah mulai tumbuh dewasa. Jadi ada 3 nikmat Allah yang diberikan secara berurutan, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 nikmat yang besar tersebut apabila digunakan oleh manusia dengan baik, maka manusia akan dapat mengetahui kebenaran. Pendengaran, apabila mendengarkan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasul yang diutus, yang isinya adalah kebenaran, maka mereka akan mengetahui kebenaran melalui pendengaran, yaitu mendengarkan wahyu-wahyu Allah disampaikan kepada mereka. Kemudian mata, apabila mereka menggunakan mata, penglihatan, yaitu dengan melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, lihat apa yang ada di alam semesta ini. Hujan yang diturunkan, manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Ini semua ada, bukan ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Maka akan memahami, yang mengadakannya adalah yang maha sempurna. Kemudian bukan hanya setakat mengadakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi juga mengatur alam semesta ini sedemikian rupa. Langit kita lihat yang dijunjungkan, apabila kita pada malam hari melihat ke arahnya, begitu banyak bintang di langit, beribu mungkin berjuta banyaknya, dan semuanya adalah beredar, bergerak di langit sana, di angkasa sana. Apabila bergerak, kemudian tidak ada yang berantukan, tidak ada yang bertabrakan antara satu dengan yang lainnya, pasti ada yang mengaturnya di langit sana. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Kemudian matahari yang diterbitkan, yang diterbenamkan. Matahari itu salah satu dari benda langit yang besar, yang juga bergerak di orbitnya, di angkasa ini. Tak pula berantukan dengan bintang, dengan planet, dengan benda-benda langit yang besar lainnya. Pasti ada aturan yang berlaku, dan siapa yang mengatur dan menjalankan aturan tersebut? Nah, apabila menggunakan mata melihat alam semesta, maka pastilah akan mengenali Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian hati itu dengan iman yang ada dalam hati. Apabila iman yang ada dalam hati itu digunakan, fitrah yang suci itu apabila digunakan dengan baik, maka pasti akan mengenali Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap ciptaan apabila Allah yang menciptakannya, pasti ada tujuan dari penciptaan makhluk tersebut. Umpamanya Allah menciptakan langit untuk apa? Pasti ada tujuan. Bumi Allah ciptakan untuk apa? Manusia Allah ciptakan untuk apa? Nah, apabila manusia yang beriman ada iman dalam hati, maka pasti akan mengenali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya adalah dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Maka apabila dengan iman yang ada dalam hati itu memahami bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, maka manusia akan tunduk dan patuh kepada Allah, akan berserah diri kepada Allah, akan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan akan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi 3 nikmat yang besar ini diberikan kepada manusia. Andaikan manusia mensyukurinya, manusia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan mengetahui kebenaran. Dan itulah dia yang paling berharga dalam hidup. Yang paling berharga dalam hidup adalah mengenal Allah. Yang paling berharga dalam hidup adalah mengenal kebenaran. Beriman kepada Allah, menerima dan mengikuti kebenaran, itulah yang paling berharga, karena akan menentukan keselamatan manusia di dunia ini dan keselamatan manusia di akhirat nanti. Berarti adalah yang menentukan keselamatan hidup. Tetapi apakah manusia mensyukuri nikmat yang berharga tersebut? Ujung ayat menyebutkan ini kenyataan yang sebenarnya, yaitu
Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kamu yang mensyukuri. Mensyukuri maknanya mengenal bahwasanya yang memberi nikmat itu adalah Allah. Umpamanya kita lah dengan telinga yang kita miliki itu kita mendengarkan wahyu-wahyu Allah. Wahyu Allah itu dibacakan, maka kita mendengar dengan telinga. Kita mendengarkan, isinya adalah petunjuk, isinya adalah kebenaran. Maka semestinya mensyukuri wahyu yang didengar itu, yaitu dengan mempercayai wahyu tersebut, kemudian menjadikan wahyu tersebut sebagai petunjuk yang diikuti di dalam hidup. Itu makna mensyukuri, karena wahyu tersebut adalah memang benar datangnya dari Allah. Memperakui Allah yang memberikan wahyu tersebut, itu mensyukuri. Menjalankan wahyu tersebut dalam kehidupan sebagai petunjuk yang diikuti, itu adalah mensyukuri. Tetapi apakah banyak manusia itu yang mensyukuri nikmat pendengaran, mau mendengarkan wahyu, mau mengamalkan atau mengikuti petunjuk yang mereka dengar dari wahyu yang disampaikan kepada mereka? Sedikit sekali. Memperakui Allah, yaitu yang memberi, kemudian tidak hanya sekedar memperakui, tetapi selanjutnya yaitu nikmat yang Allah beri berupa wahyu yang kita terima itu kita jalankan. Jadi kalau kita bawa kepada wahyu, begitu penjelasannya. Kalau kita bawa kepada pemberian, nikmat Allah berupa pemberian. Umpamanya apa? Umpamanya harta benda yang kita miliki. Itu adalah pemberian Allah. Memperakui Allah yang memberikan harta tersebut, kita hanyalah yang berusaha, kemudian menggunakan harta tersebut seperti mana yang dikehendaki oleh pemberinya, itulah dia makna bersyukur. Jadi makna bersyukur tidak cukup dengan memuji Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta ini. Tak cukup. Tetapi bagaimana menggunakan harta tersebut seperti mana yang dikehendaki oleh pemberinya. Itu makna mensyukuri. Maka semestinya apabila pendengaran itu adalah nikmat Allah, maka memperakui bahwasanya yang memberi pendengaran adalah Allah, kemudian menggunakan pendengaran itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita mudah sekali untuk mensyukuri nikmat Allah. Tetapi banyak di antara kita sedikit sekali yang mensyukuri nikmat. Baru kita teringat nikmat pendengaran ini kalau kita bertemu dengan orang yang peka, orang yang tak mendengar. Kita bertemu dengan orang yang tidak mendengar, kemudian kita mendengar, alhamdulillah saya dapat mendengar. Orang tuh tak dapat mendengar. Baru ketika itu barulah kita bersyukur. Kapan baru? Ketika menjumpai orang tak mendengar. Menjumpai orang tak mendengar itu sekali-sekali saja. Lalu yang waktu yang lainnya yang panjang itu, mengapa tidak memuji Allah? Sedikit sekali dari manusia yang mensyukuri nikmat Allah. Umpamanya melihat ada orang buta, umpamanya. Ketika itu baru menyadari diri, alhamdulillah saya bisa melihat. Orang itu tak bisa melihat. Ketika itu baru mensyukuri. Di waktu-waktu biasa, dia tak ingat Allah Ta'ala. Bahkan kufur nikmat. Kufur nikmat itu maknanya nikmat yang diterima itu digunakan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Allah. Telinga disalahgunakan dalam mendengar, mata disalahgunakan dalam melihat, maka mereka ini disebut kufur. Orang yang kufur ini tidaklah yang mereka nanti, melainkan siksaan yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Ini pemberitahuan dari Allah. Wa idz ta'adzana rabbukum. Dan apabila kamu kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, maka azabku amatlah pedih. Sedikit sekali dari manusia yang mensyukuri
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita ada pendengaran, nah, kita dengarkan wahyu Allah dibacakan. Kita ada penglihatan, kita lihat apa yang ada di alam semesta ini. Kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang tertulis, yang ada di mushaf. Ini berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah. Tinggal lagi satu lagi, yaitu hati. Dengan iman yang ada dalam hati, kita memahami. Memahami bukan hanya yang nampak nyata, tetapi kita juga memahami yang gaib, yang tersembunyi. Dan itu adalah kaitannya dengan keimanan. Keimanan itu kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib. Ayat berikutnya. Ini apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Nah, kaitan dengan ayat sebelum ini adalah untuk menerangkan, andaikan orang-orang kafir yang ada di kota Mekah itu ketika Rasul diutus kepada mereka mau mendengarkan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasul, mau melihat tanda kekuasaan Allah, apalagi ada mukjizat sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad. Andaikan mereka mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini dan mau menggunakan fitrah yang ada di hati mereka yang suci itu, niscaya mereka tidak akan menolak kebenaran. Jadi siapa yang patut dipersalahkan? Manusia itu. Karena Allah telah menurunkan wahyu, Allah telah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati, tapi tetap juga manusia tidak mau menerima kebenaran. Ayat berikutnya lagi. Wa huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan dan mengembangbiakkan kamu serta menyebar luaskan kamu di muka bumi. Dulu Nabi Adam dan Hawa saja manusia, 2 orang, 1 pasang. Setelah itu beranak pinak, berketurunan. Kemudian selepas itu banyaklah seperti kita pada hari ini. Di mana-mana ada. Ada berapa benua di dunia ini? Ada Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Semua benua ini sudah dihuni oleh manusia. Sampai ke pelosok yang paling jauh, paling dalam, di dalam hutan sana ada manusia. Allah telah menyebar luaskan manusia. Tidak menumpuk manusia di satu tempat. Kita lihat kan ada tempat itu subur, ada tempat itu gersang. Di tempat suburan manusia ada, di tempat yang gersang ada juga manusia. Ada di puncak gunung, bagaimana susahnya naik ke puncak gunung, tapi kita lihat ada juga manusia di puncak lawang. Puncak lawang, tahu puncak lawang? Tinggi jauh di atas sana ada juga manusia di situ. Lembah jauh di bawah sana ada manusia di lembah? Ada. Jadi siapa yang menyebar luaskan manusia sehingga berada di mana-mana? Allah Ta'ala. Bagaimana cara Allah menyebar luaskannya? Nah itulah Allah Ta'ala, yaitu dengan menyebar luaskan sumber rezeki. Jadi ada yang di gunung, ada yang di lembah, bahkan ada yang di padang pasir. Di padang pasir itu mereka dapat apa? Memang tak ada tanaman di situ, tak ada binatang ternak di situ, yaitu kering, gersang. Tapi rupanya di bawah padang pasir itu ada minyak. Karena ada minyak di situ, ada manusia di situ untuk mengeluarkan minyak itu, sehingga ada manusia di situ. Bahkan di laut pun ada manusia. Ada pengeboran lepas pantai, yaitu mengambil minyak dari dalam laut, dari dasar laut. Nah, berarti manusia menyebar luas, tidak menumpuk di satu tempat. Ini sebenarnya tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang apabila kita menggunakan akal fikiran dengan baik, ini siapa yang buat manusia menyebar luas ini di muka bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah Allah yang menyebar luaskanmu di muka bumi, wa ilaihi tusyarun, dan kepadanya kamu dikumpulkan. Tadi menyebar luaskan bermana kalau disebut menyebar luaskan? Bertebaran, bertaburan, berarti antara satu dengan yang lain jauh. Antara satu dengan yang lain.
Kemudian wa ilaihi tusyarun, kemudian kepadanya kamu akan dikumpulkan. Kalau disebut dikumpulkan, yang jauh menjadi dekat. Sekarang di dunia ini jauh antara satu dengan yang lain. Satu di benua Asia, satu di benua Afrika, dipisahkan oleh lautan. Itu sekarang di dunia, menyebar luas manusia. Tapi nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, semua dikumpulkan. Maksudnya, sebagaimana Allah berkuasa menyebarluaskan manusia di muka bumi, sehingga jauh antara satu dengan yang lain, Allah juga berkuasa mengumpulkan manusia di satu tempat sehingga dekat antara satu dengan yang lain. Nah, siapa yang berkuasa seperti itu? Hanyalah Allah. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kamu dikumpulkan. Ada manusia berkumpul, ada manusia dikumpulkan. Apa beda antara berkumpul dengan dikumpulkan? Sekarang kita ini berkumpul atau dikumpulkan? Di sini ini kita berkumpul atau dikumpulkan? Berkumpul. Kalau berkumpul bermakna ada pilihan, mau berkumpul atau tak mau berkumpul. Tapi kalau dikumpulkan bermakna di sana ada kuasa yang mengumpulkan, sehingga kita ini dikumpulkan dan tidak ada pilihan. Apabila nanti di hari akhirat dan kepadanya kamu dikumpulkan, bermakna di hari akhirat Allah berkuasa mengumpulkan dan manusia tidak punya kuasa untuk memilih, saya tak mau berkumpul. Tak. Bermakna mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua manusia akan dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Untuk diminta pertanggunggan jawab, untuk dihisap, kemudian untuk menerima pembalasan. Berarti hidup bukan hanya di dunia ini, kita menyebar luas kemana-mana di dunia ini, kemudian mati, kemudian berakhir kehidupan dengan kematian? Tidak. Dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Berarti di sana ada kehidupan selepas kematian. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan dunia ini. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan selepas kematian. Wa innad daral akhirah, dan itulah dia kampung akhirat, lahiyal hayawan. Itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi banyak yang tak tahu, sehingga tidak berbekal untuk kehidupan di hari akhirat. Hanya sibuk dengan kehidupan dunia ini saja, makan, minum. Setelah makan, minum apa lagi? Tidur. Besok bangun lagi, makan, minum, tidur. Kalau sudah besar, cari pasangan, menikah, kawin. Setelah itu, beranak pinak, dah sibuk pula ngantar jemput anak sekolah. Kemudian sudah besar, anak itu pun mendapatkan pasangannya pula, dan menantu pula. Sudah menantu, cucu. Kalau sudah kita bercucu, kita pun sudah tua. Sudah tua, mati. Setelah itu habis. Itulah yang menyibukkan manusia. Seakan-akan itulah dia hidup yang sebenarnya. Padahal itu hanyalah kehidupan yang sementara dan sebagai ujian dan menentukan kehidupan yang berikutnya. Ketika sudah tua, melihat kawan di kiri kanan sudah mati, barulah ingat mati ketika itu. Oh iya, saya pun juga mau mati ini. Ketika itu barulah kasak kusuk. Apa itu kasak kusuk? Kesana kemari untuk menyiapkan bekal. Semestinya menyiapkan bekal semenjak muda lagi. Untung masih diberi kesempatan hidup. Kalau sudah mati lebih dahulu, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Sebelum sampai ke situ, ayat berikutnya, ayat 80. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan.
Dialah Allah yang menghidupkan. Kalau disebut menghidupkan bermakna meletakkan ruh pada badan, itu menghidupkan. Meniupkan ruh ke dalam badan, itu menghidupkan. Kalau mematikan, mencabut ruh dari badan. Nah, kalau berkaitan dengan ruh, menghidupkan, meniupkan ruh, mematikan, mencabut ruh, bermakna adakah selain Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan? Tidak. Apa sebab? Selain Allah tidak punya kuasa untuk menguruskan ruh. Kita sendiri macam mana mau menguruskan ruh? Kita sendiri pun tak melihat ruh kita. Siapa yang melihat ruhnya? Kita ini punya ruh atau tidak? Punya. Siapa yang tak punya ruh? Tak punya ruh kita kuburkan cepat. Setiap kita yang hidup ini pasti punya ruh. Kita bisa melihat badan kita, tapi kita tidak bisa melihat ruh kita. Maka kita bisa mengurus badan kita. Karena badan bisa kita lihat, tapi kita tak bisa mengendalikan ruh kita itu. Maka katakanlah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh wahai Muhammad. Qulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Nah, menghidupkan kaitannya dengan ruh, mematikan kaitannya adalah dengan ruh. Dan yang mengurus ruh itu adalah Allah. Mestinya kalau menggunakan akal pikiran akan mengenal Allah yang menghidupkan dan mematikan dan akan beriman kepada Allah. Tapi ada dulu seorang raja di hadapan seorang rasul mengaku dia yang menghidupkan dan mematikan. Tapi sebenarnya dia tidak menggunakan akal pikiran. Karena kebodohannya, maka dia mengatakan saya menghidupkan dan mematikan. Kemudian didatangkanlah, bagaimana cara dia menghidupkan matikan? Didatangkan dua orang. Yang satu ini tidak dibunuhnya, yang satu ini dibunuhnya. Maka dia pun mengatakan, ini saya menghidupkan dan mematikan. Yaitu yang satu ini tetap hidup, yang satu ini mati. Bermakna saya adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ini kapan berlaku dahulu ini? Di hadapan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena si raja ini Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Oh, kalau begitu saya adalah juga Tuhan, karena saya juga menghidupkan dan mematikan. Tapi sebenarnya bukan menghidupkan dan mematikan. Sebenarnya membiarkan hidup dan membunuh. Beda itu, membiarkan hidup bukan menghidupkan, membunuh bukan mematikan. Membunuh, pembunuhan itu sebab dari kematian. Bisa tidak seseorang itu mati tanpa pembunuhan? Tanpa dibunuh, seseorang itu bisa mati? Bisa. Sedang duduk tak ada apa-apa, mati. Ada kan? Nah, ada orang yang tertidur saja, tak ada orang memukulnya, tidaklah dia dibunuh, mati. Bermakna kematian itu tak semestinya dengan pembunuhan. Nah, jadi tidak bisa dia membedakan menghidupkan dengan membiarkan hidup, tak bisa membedakan antara mematikan dengan membunuh. Maka Nabi Ibrahim tidak melayan Namrud ini, orang bodoh ini. Kalau diajak berdiskusi orang bodoh ini, kita pula jadi bodoh. Maka Nabi Ibrahim pun berpindah ke persoalan yang lain. Kalau memang ya kamu Tuhan wahai Namrud, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan yang menenggelamkannya di barat. Coba kamu terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Akhirnya terdiamlah Namrud. Fabuhital ladzi kafar. Jadi orang yang ingkar, orang yang angkuh, orang yang sombong itu mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Akhirnya, itulah dia jadi orang yang tak bisa diterima dalam berkata-kata karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sampai ke hari ini seperti itu juga.
Jadi siapa? Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wala ikhtilaful laili wan nahar. Dan baginya lah kuasa di dalam menggantikan malam dan siang. Maknanya adalah waktu yang satu hari satu malam itu, yang 24 jam itu, ada malamnya, ada siangnya. Digantikanlah malam dengan siang, siang dengan malam, ganti berganti setiap hari. Untuk apa? Untuk siang terang benderang supaya manusia mudah untuk berusaha. Malam gelap gulita. Untuk apa? Untuk manusia beristirahat. Tidak ada sampai hari ini ada manusia yang berkuasa dalam hal siang dan malam. Saya mau memanjangkan siang karena kerja saya belum habis nih, maka saya akan panjangkan siang. Ada? Tak ada. Saya mau tidur lebih lama, saya akan panjangkan malam saya. Tidak, tak ada. Berarti apabila tidak ada manusia sampai hari ini yang mengaku berkuasa untuk mengganti malam dan siang, maka tetaplah yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan dirinya lah adalah yang mengganti malam dan siang untuk manfaat bagi manusia, maka sampai hari ini tidak ada yang membantahnya, maka benarlah Allah lah yang berkuasa dalam menukar malam dan siang. Mana yang lebih dahulu, malam atau siang? Siang atau malam? Selalu disebut dalam Al-Quran perkataan malam, selepas itu barulah siang. Ikhtilaful laili wan nahar. Berarti malam dulu baru siang. Dan dalam kalender Hijriah, kalau kita masuk ke bulan Ramadan umpamanya, malam dulu atau siang dulu Ramadan? Malam dulu, terbenam matahari, maka kita tarawih dahulu, besoknya baru kita berpuasa. Malam dulu baru siang. Kalau malam untuk tidur, siang untuk berusaha, berarti tidur dulu baru berusaha atau berusaha dulu baru tidur? Beristirahat dulu baru berusaha. Tidur itu kan beristirahat. Beristirahat dulu baru berusaha atau berusaha dulu baru beristirahat? Yang benar adalah beristirahat dulu baru berusaha. Kalau kita menyadari bahwasanya besok kita akan bekerja berat, maka malam hari ini kita akan tidur istirahat lebih banyak supaya kita mempersiapkan diri untuk berusaha besok. Besok mau bekerja berat, malam ini tak mau beristirahat banyak, nah, besok tumbang, tak akan bisa melakukan perbuatan usaha dengan baik. Jadi kaedah yang mesti kita fahami itu adalah malam dulu baru siang, tapi dibalik oleh manusia, yaitu dia berusaha dulu, setelah itu baru beristirahat. Ini adalah salah faham terhadap hidup yang dijalani. Apabila kita memahami ini yang seperti ini, maka kita akan dapat merawat hidup kita ini, menjaga hidup kita ini dengan baik. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu memahami ya? Andaikan manusia menggunakan akal fikiran dengan baik, pasti akan memahami. Tetapi malangnya banyak manusia tidak menggunakan akal fikiran. Disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu, sehingga menyekutukan Allah, sehingga mengkufuri Allah, sehingga menolak kebenaran yang Allah turunkan, sehingga mengingkari Rasul yang diutus, dan seterusnya. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun, sebenarnya mereka itu berkata seperti mana yang dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu. Bermakna mereka ini copy paste. Apa copy paste? Ini bahasa anak muda sekarang ini. Yaitu seperti apa yang dikatakan oleh nenek moyang mereka, seperti itu yang mereka katakan. Berarti mereka tidak menggunakan akal pikiran. Mestinya mereka memeriksa kembali.
kepercayaan nenek moyang kita itu betul atau salah ya? Mesti digunakan akal pikiran untuk memeriksa kembali. Oh ya salah lah, mana mungkin berhala itu adalah Tuhan. Gunakan akal pikiran. Berhala itu mendengar tidak, melihat tidak, punya kuasa pun tidak. Kemudian kita meminta kepada yang tak punya kuasa apa-apa. Bodoh betul lah kita ini. Kan berarti menggunakan akal pikiran. Tapi mereka itu menggunakan akal pikiran? Tidak. Bahkan ada berhala itu mereka buat dari makanan. Kemudian ketika mereka terasa lapar, mereka makan Tuhan mereka itu. Memakan Tuhan sendiri. Itu kan bodohnya manusia. Betul-betul. Maka masa itu disebut masa kebodohan, dalam bahasa Arab disebut masa jahiliyah. Tapi mereka pintar, ya pintar, berdagang pintar, tapi tentang ketuhanan mereka bodoh. Maka Allah menurunkan Rasulnya untuk memberitahukan kepada mereka supaya hilang lenyap kebodohan mereka itu. Tapi mereka tetap juga mau dalam kebodohan itu, yaitu dengan mengulang kembali apa yang dikatakan oleh pendahulu mereka. Apa yang dikatakan oleh para pendahulu mereka itu? Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Yang dikatakan oleh para pendahulu mereka dan mereka ulang kembali adalah pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Yaitu tak ada hari kebangkitan itu. Apa sebab? Sebab kalau kita mati, kemudian kita menjadi tanah, kemudian badan kita ini menjadi tulang belulang, apa mungkin kita ini akan diciptakan kembali seperti sekarang ini? Mereka melihatnya begitu, yaitu dengan mata kasar mereka, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kalaulah mereka beriman kepada Allah yang maha berkuasa, susahkah bagi Allah yang maha berkuasa untuk menciptakan manusia kembali? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dari mana kita jumpa? Di mana kita jumpa ayat ini? Surah Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dialah Allah yang akan menciptakan kembali manusia yang sudah menjadi tulang belulang itu, yang sudah kembali menjadi tanah itu. Dialah Allah yang menciptakan. Karena dialah yang menciptakan dahulu pertama kali, maka mudahlah baginya untuk menciptakan kembali. Dari tidak ada aja dahulu Allah berkuasa menciptakan sehingga ada. Apalagi yang sudah pernah ada, untuk mengadakannya kembali lebih mudah. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi kemudian menghancurkannya mampu untuk menciptakan kembali langit dan bumi itu? Ya mampu, bala. Wa huwal khallaqul alim. Dia Allah lah pencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu. Itu sambungan ayat. Kalau Allah berkehendak untuk menciptakan kembali, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Ini masih perkataan mereka, yaitu dengan mengatakan sesungguhnya ancaman yang seperti ini sudah kita dengar dan bapak-bapak kami pun juga sudah dengar. Karena hari kebangkitan itu ketika disampaikan adanya hari kebangkitan itu adalah ancaman. Apa sebab? Sebab siapa yang melakukan kejahatan di dunia ini, yang memilih kesesatan di dunia ini, maka nanti di hari kebangkitan akan mendapatkan siksaan sebagai balasan. Itu kan ancaman. Mereka mengatakan ancaman ini yang kepada kita ini dan juga kepada bapak-bapak kita yang dahulu ini sudah ada. Jadi jangan pedulikanlah ancaman ini. Ini sikap mereka terhadap kebenaran. Sampai mereka membuat tuduhan, yaitu dengan mengatakan hadza illa asatirul awwalin. In hadza illa, tidaklah tentang kebangkitan yang disampaikan oleh Rasul itu melainkan hanya dongengan orang-orang yang terdahulu. Kalau disebut dongeng apa itu? Yaitu
yaitu cerita yang tidak ada kenyataannya, dongeng. Tetapi apakah kebangkitan itu adalah dongengan? Tidak, kenyataan. Mengapa mereka menggunakan kata dongengan? Karena mereka memahami bahwasanya kebangkitan itu sekarang di dunia ini. Mana kenyataan bahwasanya kebangkitan itu ada? Dahulu sudah disebut akan ada kebangkitan. Sampai sekarang juga disebut ada kebangkitan. Sampai hari ini tak ada kebangkitan-kebangkitan. Nih yang sudah mati-mati tak ada kebangkitan. Mana ada yang dibangkitkan dari kubur? Kalau begitu tak ada kebangkitan. Kalau ada juga yang menyebut kebangkitan, ini hanyalah dongengan. Jadi mereka memahaminya. Mengapa mereka menyebut dongengan? Karena mereka memahami kebangkitan itu di dunia ini. Padahal sebenarnya kebangkitan itu nanti di hari akhirat, selepas kiamat, barulah ada kebangkitan. Barulah mereka akan menyebut tidak dongengan dan adalah kenyataan yang sebenarnya kalau mereka nanti dibangkitkan. Ketika dibangkitkan di hari akhirat, barulah mereka mengatakan bahwasanya siapa ini yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini. Barulah ketika itu mereka memperakui adanya hari kebangkitan. Ketika itu mereka minta dikembalikan ke dunia kembali. Tapi apabila sudah dibangkitkan di hari akhirat, mungkinkah manusia akan dihidupkan kembali ke dunia? Tidak. Maka ketika itu muncullah penyesalan. Penyesalan pada masa itu penyesalan yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Ini pelajaran kita. Lalu bagaimana cara membuka mata mereka supaya mereka melihat, membuat telinga mereka mendengar? Bagaimana supaya membuat hati mereka memahami? Bagaimana caranya? Itu di ayat-ayat yang berikutnya insyaallah. Dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.